Jadi ada kalanya sampah emosi yang negatif itu menjadi batu sandungan dalam langkah hidup kita. Bersyukur, bersuka, dan terus berkarya. Ada kalanya kita harus berani berubah. Benar, saya merasa saya ada perubahan. Walaupun pada dasarnya yang bisa lebih melihat perubahan itu adalah orang lain ya. Namun saya sendiri juga merasakan bahwa saya ada perubahan. Tentunya perubahan baik ya. Apa perubahannya? Pertama dari sisi komunikasi ya. Komunikasi di dalam keluarga, dengan pasangan, dengan anak-anak, saya merasa saat ini lebih nyambung. Selain itu, perubahan dari sisi finansial, saya juga merasakan banyak perubahan. Untuk itu, saya bersyukur. Dibilang rahasia, bukan. Kalau rahasia saya nggak akan cerita. Tapi kali ini saya mau bercerita tentang awal mula saya mengalami perubahan. Salah satunya adalah saya bersyukur disadarkan dan diberikan kesempatan untuk mengerti dan bisa melakukan pembersihan sampah emosi. Sampah emosi itu apa? Ya, sampah emosi itu seperti ada rasa marah, rasa dendam, pokoknya segala hal yang menyangkut di rasa, dan tentunya yang negatif itu saya coba rilis, saya buang, saya bersihkan, sehingga yang ada di dalam rasa yang saya alami itu, saya segala sesuatunya memandang dari kacamata positif. Itu yang saya rasakan, itu menjadi awal perubahan saya. Contohnya begini. Jadi ada kalanya sampah emosi yang negatif itu menjadi batu sandungan dalam langkah hidup kita. Maksudnya gimana? Ya, batu sandungan itu akan menjadi semacam mental block. Jadi kadang-kadang tanpa kita sadari, kita ini menolak atau mental block itu kan ada di pikiran bawah sadar ya. Tujuannya memang tentunya baik ya, artinya dari tubuh kita, dari rasa yang tercipta itu kita dikondisikan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, untuk itu kita harus menjaga pikiran kita. Kalau pikiran kita ini negatif, ya walaupun tujuannya bagus, tubuh kita dikondisikan dalam kondisi yang tidak bagus, ya akhirnya menjadi tidak bagus. Jelasnya begini.
waktu itu saya mengalami hal yang kurang baik di dalam keluarga saya. Singkat cerita, sosok bapak saya dari yang saya kenal dari saya lahir kecil itu sebuah keluarga sederhana. Beliau adalah seorang pegawai negeri, sehingga dalam kehidupan sehari-hari yang saya lihat dari waktu demi waktu, beliau mengalami banyak perubahan juga dari sisi finansial. Dengan adanya perubahan finansial tersebut, rupanya ada hal yang kurang baik. Bapak saya selain menjadi pegawai negeri, akhirnya juga menjadi seorang lurah, kepala desa lah gitu. Jadi ada kekuasaan, ada harta, dan lain sebagainya. Nah, kejadiannya yang saya lihat, rupanya bapak saya jatuh di situ. Artinya jatuh ya tergoda sama wanita lain dan seterusnya. Singkat cerita, hal tersebut membuat saya nggak suka, dan waktu itu saya bersumpah agar kelak anak-anak saya jangan sampai mengalami apa yang saya alami saat itu. Nah, rupanya apa yang saya sumpahkan itu tertanam di pikiran bawah sadar saya, sehingga secara tidak langsung saya ini menolak untuk kaya, karena saya ada rasa takut nanti kalau saya kaya akan seperti itu. Dan itu tidak saya sadari. Saya sadari ya saat-saat menjelang saya banyak mengalami perubahan tersebut. Itu menjadi mental block saya dalam melakukan usaha ataupun bisnis. Saya merasa saya cukup dimampukan ya. Artinya setiap saya menjalani usaha yang saya lakukan itu juga ada pertumbuhan. Namun demikian, pertumbuhan itu di titik tertentu itu mentok di situ, dan bahkan saya dijatuhkan lagi ke dasar. Bisnis A akhirnya ditipu sama teman, dan akhirnya saya malah rugi, jatuh ke bawah lagi. Ganti bisnis yang lain, bertumbuh lagi, di titik tertentu saya jatuh lagi. Dan itu menjadi pertanyaan bagi aku, kenapa ya? Dan waktu itu saya tidak mendapatkan jawaban. Namun kini aku mengerti kenapa itu terjadi. Ini masih ada hubungannya dengan mental block yang saya punya tadi. Jadi saya takut kaya. Jadi pikiran bawah sadarku melindungi aku. Jadi setiap aku berangkat bertumbuh menjadi kaya, maksudnya bertumbuh untuk menjadi seorang yang kaya, itu saya digagalkan. Karena ya memang dia punya perintah agar saya tidak kaya. Karena nanti kalau saya kaya, saya takut akan mengalami apa yang saya lihat di masa lalu. Sehingga ya dia tidak salah. Yang harus kita benerin ya mindset kita, agar pikiran bawah sadar juga menyesuaikan dan bertugas
sesuai dengan mindset kita. Sederhana kan? Tapi pengetahuan seperti ini saya dapatkan setelah saya berusia di kepala 5. Apakah saya menyesal? Enggak. Saya justru bersyukur. Tuhan pasti punya rencana yang baik buat saya. Oke, itu saja. Dan akhirnya saya karena sudah disadarkan dan diberi pengetahuan tentang hal ini, maka semua sampah emosi saya itu saya bersihkan. Mungkin nanti di kesempatan yang lain saya akan bercerita bagaimana cara membersihkannya. Namun biar video ini tidak panjang, sementara saya fokus kepada hal ini dahulu. Dan singkat ceritanya lagi, dengan saya membersihkan sampah emosi, mental block saya hilangkan, dan saya fokus pada hal-hal yang positif, selalu berprasangka baik. Akhirnya saya banyak mengalami perubahan, baik dari sisi kehidupan saya, finansial, hubungan dengan keluarga, karir, dan bisnis segala macam. Semuanya saya rasakan banyak perubahan menuju ke hal yang baik. Untuk itu